Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang pertemuan gambar teknik 2 ke 11 dan ini merupakan lanjutan dari section view. Nah, jadi di sini nanti kalian akan belajar mandiri. Di sini sudah saya siapkan untuk latihan-latihannya. Jadi nanti silahkan langsung dikerjakan saja. Oke, jadi untuk pertama, untuk merefresh tentang section view, nanti kalian bisa eh, mencoba untuk membuat latihan 16 ini. Nanti akan saya ajarkan, jadi kan di sini harus ada diameternya, bagaimana nanti cara memasukkan untuk simbol diameter, nanti kemungkinan di agak terakhir. Lalu di sini nanti ada latihan section 2, jadi silakan dicoba untuk membuat gambar tersebut. Oke, jadi sebenarnya ini untuk pertemuan ke-10 atau materi ke-10, tapi ini nanti akan dibahas di pertemuan ke-11. Nah, jadi pertama nanti akan bahas tentang half section, lalu nanti ada offset section view, lalu nanti ada align section view, dan nanti di sini ada broken out atau local section view. Oke, jadi yang pertama yaitu tentang half section. Jadi ini merupakan potongan hanya setengah bagian saja. Jadi nanti half section itu hanya digunakan jika hasil potongannya antar bagian ya. Misalkan di sini kan dipotongnya menjadi dua bagian yang antar setengah bagiannya itu hasilnya sama. Jadi hanya digunakan untuk itu saja. Jadi misalkan seperti ini antara bagian sebelah kiri dan sebelah kanannya ini sama ya. Nah, jadi di sini kalau misalkan sama simetris seperti ini boleh menggunakan half section. Tapi kalau potongan antar sebelah kiri dan kanannya berbeda, itu tidak boleh menggunakan half section. Jadi hanya seperti itu saja prinsip dari half section. Nah, jadi di sini nanti ada dua latihan untuk half section. Jadi silakan untuk yang latihan yang pertama itu dibikin half sectionnya, lalu yang barusan tadi silakan juga dibuat untuk half sectionnya. Nah, jadi kan di sini potongan antar sebelah kiri dan sebelah kanannya dia sama, maka boleh jika menggunakan half section. Gitu juga dengan yang ini, jadi potong di bagian tengahnya ini. Jadi boleh menggunakan half section karena potongan sebelah sini ya atau sebelah atas dan juga sebelah bawahnya ini dia hasilnya adalah sama. Jadi nanti silakan langsung dicoba untuk half section. Lalu saya akan langsung ke materi yang kedua yaitu ada offset section. Nah, jadi offset section ini dia ini merupakan offset yang menunjukkan fitur-fitur tersembunyi dengan bidang potong yang bergeser. Jadi kalau biasanya kan lurus seperti ini ya. Sini ada panah, di sini ada panah. Nah, biasanya kan garis potong seperti ini. Nah, tapi kalau half section, kalau offset section, ya ini bisa ada belokan-belokannya seperti ini. Nah, jadi intinya dia ingin menunjukkan beberapa detail sekaligus yang dia ini tidak segaris lurus. Nah, contoh bendanya adalah seperti ini. Nah, tapi nanti yang perlu diperhatikan, kalau misalkan dalam offset section, itu untuk panahnya dia bukan tipe yang seperti ini ya, bukan tipe yang seperti ini, tapi dia nanti di ujungnya langsung ditambahkan panahnya seperti ini. Nah, perbedaannya adalah seperti itu. Nah, jadi nanti di bagian ujungnya dia langsung ada panahnya seperti ini. Nanti akan saya ajarkan bagaimana caranya membuat panahnya model seperti ini. Nah, walaupun nanti hasilnya, walaupun nanti garisnya dia berbelok-belok seperti ini, tapi nanti untuk hasil dari potongannya itu tetap sejajar seperti ini. Nah, jadi hanya garis potongnya saja yang berbelok-belok seperti ini, atau seperti ada jaraknya ya, seperti di offset. Tapi nanti hasil penampakan dari potongannya eh, linear ya seperti ini. Nah, nanti hasilnya adalah tetap seperti ini. Nah, itu adalah prinsip dari offset section. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat contoh dari offset section. Nah, jadi yang pertama contohnya adalah ini. Nah, jadi nanti silahkan dibuat sendiri. Untuk gambar desainnya sudah saya cantumkan di PPT. Di sini saya hanya akan membahas untuk membuat garis potongnya saja. Ya, jadi yang lainnya silahkan nanti dilengkapi dulu.
Oke, jadi saya akan langsung ke contoh yang pertama untuk offset section. Nah, jadi contohnya adalah yang ini ya. Nah, jadi hasil potongannya adalah seperti ini. Berarti nanti ada 3 lubang atau 3 lingkaran yang nanti akan dilewati oleh garis potongnya. Sehingga nanti hasil potongannya adalah seperti ini. Nah, cara membuatnya prinsipnya masih sama. Yang di bagian dalam suatu benda itu merupakan garis tipisnya. Terus untuk yang di bagian ujung bendanya nanti itu adalah garis yang tebal. Nah, jadi di sini saya akan buat dulu untuk garis potongnya. Oke, jadi sebenarnya nanti kita akan mulainya dari sini ya, atau bisa juga nanti dari bawah. Atau mau mulai dari tengah pun juga tidak apa-apa. Yang terpenting nanti belokannya itu tidak boleh pas di ujung benda. Jadi misalkan contoh seperti ini. Misalkan saya mulai dari sini ya, ke sini, belok, nah nanti baru ke sana. Misalkan contohnya seperti ini. Misalkan belok, terus nanti ke sana. Nah ini tidak boleh. Jadi nanti untuk belokannya itu harus di antara bendanya. Tidak boleh nanti seperti ini. Nah jadi nanti gimana caranya biar garis potongnya ini dia bisa bagus. Kalau saya nanti ada beberapa eh, saran ya nanti dalam pembuatannya. Karena kita kan tidak bisa menentukan di mana lurusnya. Nah, jadi kalau cara dari saya adalah kita buat dulu saja untuk garis-garisnya. Nah, contoh seperti ini. Terus saya buat juga garis yang di sebelah sini. Oke, nanti di sini tinggal kita trim. Nanti yang di sebelah sini tinggal kita extend aja. Extend sampai nanti ke bagian ujung. Nah, contohnya adalah seperti ini. Lalu yang bagian lainnya pun juga sama. Nah, jadi belokannya atau potongannya itu tidak boleh pas dari garis konturnya. Jadi harus di luar garis kontur. Jadi saya buat garis di sini. Jadi yang sisanya ini tinggal saya trim aja. Lalu yang di sebelah sini saya extend. Nah, seperti ini caranya untuk membuat garis potongnya. Jadi tetap garis potong yang tipis itu berada di dalam area benda. Nah, nanti untuk garis potong boldnya itu tetap nanti di bagian luar benda dan di ujung kedua endpoint garis yang tipis. Nah, misalkan ini menurut saya 10 sudah cukup ya. Saya buat seperti ini. Lalu di sini pun juga sama, 10 juga. Nah, seperti ini contoh. Oke, selanjutnya di sini kita akan membuat untuk panahnya. Jadi yang di bagian sini adalah garis tipisnya atau garis potong tipisnya dan yang di bagian luarnya adalah garis tebalnya. Oke, sekarang kita akan membuat leadernya. Saya pastikan dulu ini vertikal ya. Oke, jadi kan leadernya itu klik yang pertama itu merupakan di ujung anak panahnya. Nah, tetapi kan kita pengennya yang di bagian klik keduanya ini yang dia connect ke endpointnya. Nah, jadi nggak apa, kita bikin dulu saja untuk eh, apa garis anak panahnya ini. Misalkan contohnya di sini ya. Saya klik, lalu saya tuliskan A di sini. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini bisa langsung kita move saja. Kita move, kita pindahkan ke sini. Nah, sebenarnya cara untuk membuatnya hanya seperti itu aja. Lalu untuk yang satunya, berarti tinggal kita copy aja. Kita copy ke sana. Jadi, yang klik keduanya atau yang ujung dari garis anak panahnya ini yang kita tempelkan ke endpointnya garis boldnya. Nah, kalau yang kemarin kan itu kan kita ke midpointnya kan. Kalau sekarang kita ke endpointnya. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Dan di sini nanti adalah garis potongannya dan dilengkapi juga. Kita di sini sudah tahu untuk hurufnya adalah A, maka di sini adalah section A
strip A. Saya bikin center aja di sini, lalu saya besarkan 4. Nah, kalau misalkan eh, ter-enter seperti ini atau dia ada di bagian bawahnya, tinggal kita perluas saja untuk lebar dari teksnya. Nah, kira-kira adalah seperti ini. Nah, jadi itu adalah cara membuatnya. Jadi sebenarnya biasa saja seperti kita membuat suatu garis, tapi diperhatikan bahwa belokannya itu tidak boleh berada di ujung suatu benda kontur. Jadi harus di antaranya. Jadi diusahakan belokannya di antara kedua garis konturnya. Nah, maka nanti jadinya seperti ini. Oke, itu untuk yang offset section. Jadi nanti silahkan yang satunya lagi itu dibuat sebagai latihan ya. Nah, jadi silahkan nanti tentukan garis potongnya seperti apa sehingga nanti bentuk potongannya menjadi seperti ini. Nah, jadi prinsipnya offset section adalah seperti itu. Dengan membelok-belokkan garis yang melewati beberapa bagian atau detail yang nanti perlu ditunjukkan di dalam potongan. Nah, itu untuk yang offset section. Selanjutnya adalah align section. Jadi kalau yang offset section ini dia belokannya masih eh, 90 derajat ya. Jadi seperti ini. Belokannya dia 90 derajat. Jadi masih garis yang horizontal dan vertikal. Nah, tetapi kalau yang align section ini dia belokannya bersudut. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi misalkan di sini ada suatu benda di mana yang di bagian sini dan di bagian lubang yang sini itu mau dijelaskan di dalam potongan. Nah, di sini kan tidak lurus ya, tidak lurus. Nah, dia ada kemiringan. Nah, maka kita perlu untuk membuat garis yang bersudut. Nah, contohnya adalah seperti ini. Jadi nanti untuk garis potongnya adalah seperti itu. Dan garis potongnya ini dia harus tegak lurus ya. Jadi kalau misalkan saya gambar lagi garis potongnya, nah, jadi untuk tanda panahnya ini dia harus tegak lurus terhadap nanti garis boldnya. Nah, kalau yang di sini, ketika nanti dia arahnya ke sana ya, nah, arah potongannya ke sana. Jadi ini nanti ada garis ke sana dan anak panahnya, dan nanti yang di bawah anak panahnya adalah arahnya ke bawah. Seperti itu. Nah, jadi align section melibatkan bidang potong dengan sudut lebih dari 90 derajat yang kemudian gambar irisannya disejajarkan dari gambar utama. Jadi nanti hasilnya pun juga akan tetap sejajar seperti ini. Nah, itu adalah inti dari align section. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat contoh dari align section. Nah, jadi misalkan, jadi contohnya dari di sini. Nah, jadi saya pengen menunjukkan bahwa di sini ada detail lubang, di sini ada detail lubang, di sini ada detail lubang yang besar, dan di sini juga ada detail lubang. Nah, tetapi di sini dia mempunyai kemiringan. Kalau kita lihat kemiringannya adalah dari sini ke sini ya. Kemiringannya adalah 45 derajat. Nah, seperti ini. Jadi, kita tidak bisa menggunakan offset section seperti tadi. Jadi, kita nanti akan pakai teknik align section. Nah, sama untuk cara membuatnya, kita mulai dari garis potongnya dulu yang tipis. Nah, saya mulai dari ujung sini ya, ujung benda yang sini. Saya klik, buat garis ke sana. Nah, lalu langsung kita arahkan saja ke kemiringan. Dan saya sampai ke paling ujung bendanya di sini ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti gimana caranya biar kita bisa membuat garis anak panahnya nanti ya. Caranya biar dia bisa 90 derajat dengan garis potongnya. Nah, jadi yang pertama saya akan lengkapi dulu menggunakan garis potong full.
Misalkan di sini sepertinya 8 sudah cukup ya. 8 sudah cukup. Terus saya buat juga yang di sini yaitu 8 juga sama. Nah, kalau yang untuk di sini kita langsung menggunakan yang vertikal aja ya. Kita gunakan yang vertikal. Sini leader. Nah, panjangnya kita kira-kira aja. Misalkan 20 aja. Seperti ini. Lalu sama seperti tadi, langsung kita move pakai endpoint yang klik kedua tadi. Terus kita langsung snapkan ke endpointnya. Nah, di sini. Nah, bagaimana dengan yang bersudut seperti ini? Nah, tentu untuk mempermudah, kita mending menggunakan polar tracking ini ya. Jadi nanti kan snapnya per 45 derajat. Nah, jadi kita akan langsung pilih leadernya aja. Nah, jadi nanti kalau misalkan leadernya miring seperti ini ya, jadi nanti tinggal dicoba aja dia bagus pakai yang vertikal atau pakai yang horizontal. Jadi di sini saya akan coba dulu yang pertama pakai vertikal ya. Nah, di sini. Jadi kita paskan aja biar nanti dia bisa 90 derajat dengan garis yang ada di situ. Nah, kira-kira segini ya. Terus tadi panjangnya adalah 20. Kira-kira 20 segini. Oke. Jadi kita kira-kira aja nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Coba sekarang kalau misalkan yang miring ini saya pakai horizontal. Nah, kira-kira lebih bagus yang mana? Nah, derajat ya. Oke, lalu saya buat. Nah, kira-kira lebih enak yang mana untuk nanti dibacanya? Nah, tentu saya lebih pilih yang vertikal ini ya. Jadi nanti tidak mesti kalau untuk yang miring-miring bersudut seperti ini pakai vertikal terus. Jadi nanti tergantung kita akan lebih nyaman untuk membacanya nanti pakai yang vertikal atau horizontal. Jadi nanti bisa dicoba sendiri-sendiri. Oke, langsung saya move ke bagian sini. Oke. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, kalau misalkan ternyata kita sudah pakai yang eh, vertikal ini, tapi hurufnya dia nabrak. Sekarang kita coba lagi kalau misalkan pakai yang horizontal ya. Terus coba kita buat lagi untuk leadernya. Ini dua sekitar. Nah, sepertinya kemungkinan nanti akan lebih enak dibaca yang ini ya. Tapi nanti sepertinya dia tidak akan nabrak dengan garis konturnya. Sekarang coba saya move lagi. Lalu saya coba move yang ini. Nah, lebih rapi yang ini ya. Jadi nanti silahkan dicoba-coba aja. Mau pakai yang vertikal atau horizontal. Ternyata tadi saya pakai yang vertikal ini, nabrak dengan garis konturnya. Nah, diusahakan jangan seperti itu. Nah, oke, nanti jadinya adalah seperti ini. Dan nanti untuk penempatannya itu mohon langsung disesuaikan aja. Jadi ada kemungkinan nanti tidak simetris walaupun ini di bagian tengah. Nah, jadi misalkan kayak batas yang di sebelah sini nih, nah, batas yang di sebelah sini itu saya paskan di bagian sini. Karena sama aja kan kalau misalkan saya potong, berarti kan ini hilang bagian yang sini. Lalu saya lihat dari arah sini. Berarti kan nanti batasnya adalah di bagian yang sini ya, bagian yang sini. Nah, kira-kira aja. Jadi yang terpenting nanti kalau di gambar potongan itu adalah untuk menunjukkan detailnya di sebelah mana, ataupun nanti mungkin ada kedalaman lubang yang berbeda. Nah, jangan lupa untuk diberikan ya tulisan section. Langsung saya kopas saja sebelah sini. Nah, karena sama AA, maka di sini langsung kita taruh saja AA. Nah, jadi seperti itu untuk pembuatan align section.
Jadi kita akan menggunakan eh, garis miring yang lebih dari 90 derajat atau kurang dari 90 derajat. Nah, tetapi nanti tantangannya adalah kalau misalkan di sini nanti beberapa eh, ada derajat yang mungkin nanti tidak genap seperti 45 derajat tadi ya. Nah, kalau yang misalkan yang di sini berapa derajat? Nah, mungkin yang di sini sama 45, tapi di sini 10 derajat. Jadi nanti bagaimana untuk membuat eh, panahnya? Nah, kalau saran dari saya, selalu gunakanlah polar tracking. Nah, jadi nanti gunanya adalah ketika kita membuat suatu leader, seenggaknya kita itu bisa ngira-ngira. Oh, kira-kira nanti untuk bisa 90 derajatnya itu seberapa? Nah, ternyata segini misalnya. Nah, jadi kita bisa kira-kira. Selalu gunakanlah polar tracking, biar langsung kita snap ke kelipatan dari derajatnya ini. Kalau kelipatan 10, berarti kita langsung pakai aja yang kelipatan 10 di sini. Nah, itu adalah saran dari saya kalau mengerjakan untuk yang align section. Nah, silahkan nanti dilengkapi juga dengan dimensinya. Lalu di sini untuk align section yang berikutnya ada latihannya. Jadi nanti silahkan coba digambar dulu dan nanti dilengkapi, tentukan letak dari garis potongnya yang secara align sehingga nanti hasil potongannya adalah seperti ini. Nah, itu untuk yang align section. Lalu yang terakhir, di sini ada broken out atau local section. Nah, jadi di sini kita hanya menunjukkan sebagian saja. Dan bedanya dengan yang lainnya, hasil dari potongannya itu menjadi satu pandangan proyeksi. Tetapi kalau di broken out, itu kita hanya seperti eh, mencuil sebagian saja, atau istilahnya mengambil sebagian saja dan bisa tidak beraturan seperti ini. Dan hasil potongannya itu langsung berada di potongannya di situ. Jadi nanti dia tidak akan menjadi satu pandangan tertentu. Nah, di sini pun juga tidak perlu menggunakan suatu huruf ya. Jadi di sini langsung potong saja menggunakan batas potongnya yang seperti ini. Jadi untuk batas potongannya di broken out section itu boleh bebas seperti ini. Tidak perlu nanti harus dengan sudut tertentu atau hanya 90 derajat saja. Nah, jadi itu adalah keunikan dari broken out. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nanti batas dari broken out sectionnya itu kita bisa menggunakan fitur yang namanya spline fit. Jadi untuk membuat kurva yang lebih kompleks biar nanti hasilnya bisa seperti ini. Nah, jadi nanti di dalam broken out section, jadi di mana sih batas potongannya yang diperlukan itu? Jadi intinya dari potongan itu kan kita menunjukkan suatu detail yang tidak kelihatan kalau tidak dipotong. Jadi kalau misalkan contohnya seperti di sini, yang perlu diperlihatkan adalah hanya bagian sini saja nih. Nah, kan yang perlu diperlihatkan bagian sini. Berarti ya sudah potongannya dia tidak perlu besar-besar. Cukup hanya paling nggak mendekati dari bagian yang perlu ditunjukkan saja. Contohnya adalah seperti ini. Nah, sama halnya dengan yang ada di sini. Sebenarnya yang perlu ditunjukkan itu kan yang bagian kecil ini kan. Jadi potongannya ini hanya sebatas mendekati dari detail yang perlu ditunjukkan. Tidak perlu eh, panjang-panjang seperti segini. Nah, itu tidak perlu. Jadi hanya sampai mendekati bentuk yang ingin ditunjukkan. Nah, jadi inti dari broken out section adalah seperti itu. Oke, kita akan yang pertama mencoba spline fit dulu dan nanti kita akan coba untuk latihan broken out. Nah, seperti itu. Sambil nanti saya akan ajarkan untuk edit dimensi untuk menambahkan simbol diameter ya. Nah, di sini kan belum ada simbol diameter. Jadi sebenarnya ini adalah benda silindris. Oke, kita sudah ke align section. Nah, broken out-nya ada di sebelah sini. Sebelum nanti kita akan ke broken out section, saya akan ajarkan dulu untuk menggunakan spline fit. Nah, jadi letaknya spline fit itu kita tinggal klik aja di bagian draw-nya ini, terus kita arahkan ke spline fit yang ada di sini.
Atau kalau misalkan ingin menggunakan shortcut, itu bisa menggunakan SPLINE atau spline. Nah, kita klik. Nah, di sini kita bisa dengan bebas mengatur bentuknya mau seperti apa. Jadi kita kliknya continue ya. Jadi kita akan langsung membentuk sendiri ingin seperti apa bentuk dari kurvanya. Nah, di sini memang tidak ada seperti cara khusus ya. Jadi kita harus hafal kalau kita klik di sini nanti jadinya seperti apa. Nah, gitu. Nah, kalau misalkan sudah selesai, langsung klik enter saja. Nah, itu kalau sudah selesai untuk membuat spline. Nah, nanti bisa latihan-latihan dulu ya, bagaimana cara membuatnya spline seperti ini. Oke, nah jadi saya di sini akan menggunakan spline ya. Jadi untuk batas potongannya itu tetap menggunakan garis yang kontur aja ya. Jadi sebenarnya untuk batas nanti dalam broken out, yaitu batasnya yang seperti ini, itu nanti tetap akan menggunakan garis kontur ya. Nah, seperti batas-batasnya ini, batas dari potongan broken out tetap menggunakan layer kontur. Nah, jadi yang ingin ditunjukkan di dalam broken out section hanya ada kotak seperti ini ya, atau istilahnya kayak di sini ada semacam rongga kecil. Nah, sebenarnya yang pengen dipotong itu hanya di bagian sini aja. Jadi tidak perlu kita potong semuanya. Kayaknya kalau misalkan hanya sebagian saja yang mau ditunjukkan, tetapi kita pakai full section, itu sepertinya kok terlalu tidak efisien ya, karena yang hanya ditunjukkan hanya kecil yang di sini saja. Jadi kita bisa langsung pakai spline. Nah, jadi kalau cara saya membuat spline adalah biasanya seperti ini. Jadi saya lebihkan dulu di bagian atas ini, ataupun nanti di bagian manapun saat kita mau membuat spline. Nah, lalu di sini saya klik saja. Nah, sebenarnya di sini bebas saja nggak apa-apa. Nah, contohnya adalah seperti ini. Sudah kita enter. Nah, sisanya tinggal kita trim aja. Kita trim, lalu kita trim. Nah, jadi hanya spline-nya ini mendekati dari yang mau dipotong. Nah, kalau misalkan sudah selesai, langsung kita tambahkan arsir di bagian sini. Nah, caranya adalah seperti itu untuk membuat broken out section. Jadi kita tidak perlu membuat suatu pandangan baru, tapi kalau broken out section langsung ditampilkan di pandangan situ saja. Nah, lalu di sini misalkan saya mau menambahkan dimensi ya. Saya menambahkan dimensi sekitar sini dan di sini. Lalu di sini juga di sini. Nah, ini kan harusnya adalah suatu diameter ya. Sebenarnya ini adalah garis benda yang silindris. Jadi cara untuk menambahkannya, kita tinggal double klik saja di bagian angkanya. Lalu nanti kita arahkan kursornya pakai tanda panah yang ada di keyboard ya. Jadi langsung kita arahkan ke bagian sebelum tulisan 50-nya ini. Terus untuk simbolnya ada di bagian atas ini. Jadi kita klik yang ikonnya adalah add ini ya. Untuk simbol kita klik. Terus kita cari saja apa yang mau ditambahkan. Nah, contohnya di sini adalah diameter. Nah, cara menambahkannya adalah seperti itu. Kita tambahkan lagi yang di sebelah sini. Kita double klik. Terus kursornya kita arahkan ke bagian sebelum 20 karena letaknya diameter kan di sebelum angka ya. Nah, seperti ini. Jadi itu caranya untuk mengedit secara manual jika nantinya mau memberikan dimensi berupa diameter tapi tidak pada bentuk garis yang lingkaran. Jadi contohnya adalah seperti ini. Oke, jadi itu untuk materi yang di pertemuan ke-11 ini. Jadi untuk yang broken out nanti juga sudah ada latihannya. Nah, jadi nanti silakan mencoba saja. Batas potongan broken out-nya adalah seperti ini. Nah, nanti bisa coba untuk menggunakan spline. Nah, tapi untuk yang latihan broken out section yang dua ini, abaikan saja untuk huruf simbol toleransinya, karena ini nanti akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi
Kalau diameter 20, diameter 20 saja, dan yang diameter 27 hanya ditulis diameter 27 saja. Seperti itu. Oke, baik. Sekian untuk video penjelasan di lanjutan dari section view ini. Jadi nanti silakan untuk mengerjakan masing-masing dari latihannya. Jadi nanti silakan saja untuk dinamai filenya sesuai dengan yang ada di atas ini. Ada latihan line section 2, latihan broken out section 2, terus nanti ada latihan half section 2, dan nanti ada latihan offset section 2. Nah, jadi silahkan nanti dicoba-coba untuk latihannya. Jika nanti ada yang bingung atau yang ada yang ingin ditanyakan, nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, sekian dan terima kasih.